insya Allah bahwa pada alim-alim semua. Amin. Hadis kursi itu ucapan Allah, firman Allah yang tidak dibukukan. Yang tidak dibukukan artinya yang tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi langsung firman Allah. Atani Jibril, datang kepada aku malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ismasita, hiduplah sekehendak kamu, seenak kamu, fa'innaka maitun, sesungguhnya kamu mati. Itu wahbib masita, dan cintailah sekehendak kamu, sesenang kamu, fa'innaka mufariqun, kamu akan berpisah. Wa'mal masita fa'innaka musiun, beramallah kamu, berbuatlah kamu, sesungguhnya kamu akan mati. Wala mana syarqul mu'min qiyamul lail, ketahuilah semulia-mulianya orang mukmin itu orang yang senantiasa bangun malam. Hadis lain mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin, istiqomahkanlah buat kamu, sesungguhnya bangun malam adalah keistimewaan orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang terdahulu. Waktu zaman Rasulullah SAW pun bangun malam itu sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain juga, yang kongkongnya itu juga bangun malam. Yang bangun malam. Alhamdulillah kayak jamaah-jamaah Alifah 2-3 kali bangun malam terus. Mainnya rebahan. Ismasita fa innaka maitun, hiduplah sekehendak kamu, sesungguhnya kamu akan mati. Ya pagi ini kayaknya apa ya, relevan kalau kita membahas masalah mati. Kita hidup ini jangan terlalu kebablasan, jangan terlalu lepas kontrol, bahwasanya semua pasti akan berakhir. Sebagaimana sinetron, ada awalan, ada akhiran, ada pertemuan, juga ada perpisahan. Ya, benar. Kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu tanda-tanda orang mati, Bu. Anal Ka'ab, Ruya anil Ka'bil Akhbar, diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ahbar itu khalaqallahu sajaratan tahtal ars, Allah itu menciptakan suatu pohon yang mana pohon itu daun-daunnya itu ada di kuli makhlukin, sebanyak makhluk yang ada permukaan bumi itu, daun-daun itu merupakan suatu catatan makhluk, catatan manusia, buku amal manusia. Wa idza saqatat, apabila jatuh, au awraq atau warakun atau daun tersebut, ala Ijrail, pada sayap Ijrail, yusammuna, dikatakan di situ fisama maita, kita udah mati di langit. Buku catatan kita udah jatuh ke sayap malaikat Ijrail. Yusammuna, dikatakan mereka, kita ini yang udah jatuh buku catatannya di sayap malaikat Ijrail, mati, maitan. Wa huwa hayyun bi wajhil ardi, dan juga di bumi arba'ina yauman, di bumi 40 hari masih hidup. Jadi di yaumul kiamah ini Bapak Ibu juga insya Allah supaya tahu juga ya, bahwa kerjanya malaikat Ijrail begitu. Ijrail itu 4.000 sayap, ya 4.000 sayap, 40.000 sayap. Jadi nggak mungkin itu buku lolos, nggak mungkin itu daun lolos. Nah, semua pasti jatuh ke sayap malaikat Ijrail. Itu ya, itu pohon itu luas, gede, dan juga buah daun-daunnya sebanyak hitungan makhluk yang ada di kolong langit ini. Jadi kalau misalkan bumi cuma sedikit kepel sayap 4.000, ya ketutup semua, mau bakalan nggak lolos. Ibu-ibu jatuh nggak lolos, nggak bukan nyangsrang, pasti nyangsrang. Ya kalau bisa nyangsrang Bu ya. Iya, nah itu kalau udah jatuh itu sebenarnya kita di langit itu udah meninggal. Arsy Allah Subhanahu wa taala udah mati.
Warba'ina maitan, arba'ina yauman, dan juga di bumi kita masih hidup. Makanya di situ khariqul adah fil aqwal wal af'al, bil aqwal wal af'al. Udah di luar kebiasaan ucapan dan perbuatannya, udah di luar kebiasaan. Sesuatu yang gak pernah diucapkan diucapkan, sesuatu yang gak pernah dilakukan dilakukan. Mau mati, yang gak biasa nanya mati po. Ya, yang nggak biasa kumpul, kumpul. Serius ini. Makanya kalau orang tua kita dulu kalau butuh ngaji, bila kolamin, bila kitabin, nggak pakai pulpen, nggak pakai buku, tapi disimak, dengerin, dipakai. Makanya udah paham duluan. Mapasin apa? Kalau baca Betawi, mekasin ya. Iya kalau mapasin orang beranak. Ya, makasin. Pak Haji Andoko nggak tahu dia. Jawa. Jadi sesuatu yang di luar khariqul adah, di luar kebiasaan. Biasa kata nggak pengen makan pepes jamur, makan pepes jamur mati kok. Bakar ikan. Ya, nggak biasa makan bakar ikan, bakar ikan ikut nggak doyan ikan laut, ngadak ikut, mau mati itu. Ya maaf, ibu saya sendiri ya. Saya belum lama kan, ya juga saya terima kasih banyak yang takziah dari Alifah ya, dari Kloter 72 alhamdulillah datang semua juga ya, alhamdulillah. Pak Haji Arifin, Ibu Haji, semua datang. Itu mak saya kan nggak pernah ngopi, pengen minta disuguhin kopi ABC. Bebe itu yang di kopi ABC. Itu ada. Serius ini Bang Andres. Enggak diladenin. Hati saya udah tahu. Ya Allah. Udah ya Allah, ya Allah. Gue seduhin kopi ABC, gue pengen minum kopi ABC. Lah, enggak pernah ngopi, pengen ngopi. Enggak diladenin, enggak diturutin, lah ngapa? Lu enggak pernah ngedenger apa gue pengen kopi ABC? Akhirnya seduhin. Besok begitu lagi. Ketiga harinya kan udah pakai kursi roda ya, maaf ini udah pakai kursi. Ngapa ngebuka lemari? Pakaiannya diliatin. Oh ya Allah, ini dulu pakaian gua yang suka gua sering pakai. Ini mau kondangan, ngaji, tuh gitu mah. Jadi mungkin melihat pakaian saya merinding. Melihat pakaian itu untuk terakhirnya, saat hidupnya, saat mudanya. Ini akan ditinggalkan semua. Apa yang kita pakai cuma 3 lembar kain kapan, ya betul. Gede orangnya makin gede pocongnya, ya betul. Apa yang kita bawa, benar ya? Nah itu, mohon maaf ini. Jadi gitu ya. Jadi yusamuna maitan bisama, udah mati di atas langit. Wa huwa hayyun fi wajhil ardi, dan juga dia di permukaan bumi ini masih hidup 40 hari. Makanya sesuatu itu yang nggak pernah diucapkan, lu pada baik, lu pada akur, lu pada getol, ya, lu pada rukun sama keluarga. Jangan salah kaprah sama saudara, sama kayak orang lain kayak saudara. Ya betul. Tuh nggak biasa ngucapin nasihat kayak gitu. Sama tetangga mah yang dekat jauh, sama yang jauh mah akrab dekat. Tuh, paham? Iya. Biasa kata ngaji, ngaji mati. Ya benar ya. Nah itu apa yang kita mati? Amal. Ya amal perbuatan. Mohon maaf, maka buat apa sih kita pakaian? Iya. Buat apa sih kita bertonggeng-tonggeng? Buat apa sih kita jor-joran? Iya. Sampai istilah Masya Allah keringat sampai ke pantat-pantat, ngan dunia terus. Ya, persahabatan putus karena dunia, persaudaraan hancur karena dunia. Betul. Persaingan ketat gitu hancur, nggak ngeliat halal haram lagi, yang penting tujuannya tercapai. Yang kerja di lapangan cari muka dari majikannya, cari muka dari bos-bosnya, direksinya, supaya terpakai. Tuh, udah mendapat posisi. Udah pokoknya yang ngalangin, yang menghantam pasti dihantam, disikut supaya jatuh dalam posisinya. Betul. Kaitan apapun, ekonomi, dagangnya, persaingannya, kontraknya. Ya betul loh ya.
Itu gara-gara dunia lupa semuanya. Padahal mau bakalan kita bawa. Ya. Apalagi besok mau caleg, beda. Ya mau caleg presiden, caleg DPR, gara-gara beda bendera depan rumah agak pada akur. Nah, begitu ya Maya. Gak pada nanya. Buat apa kita rontok tuh bitul amal? Semua rontok amal ibadah kita karena nggak akur sama saudara, sama tetangga. Kita kan demokrasi. Ya betul, demokrasi. Boleh kita beda pendapat, boleh kita beda colokan di kamar. Udah di sono mah di luar kita kompak, rukun, damai lagi, kompak lagi kayak kloter 72 ini. Amin. Amin. Nah, itu Pak, itu kesempurnaan iman kita. Ini mah gara-gara beda bendera, gara-gara dukungan beda ada nanya sama tetangga. Ya. Kita sakit yang tahu pertama siapa? Tetangga. Kita hajatan tetangga. Betul. Kematian tetangga. Yang nyolatin tetangga. Betul. Nah iya, yang gali kuburan tetangga. Yang gotong kita keranda, kumbatan siapa? Tetangga. Ilok caleg bawa pacul kira-kira gali kuburan ada. Nah itu gara-gara itu kita bertahun-tahun kagak nanya. Betul, caleg udah enak-enak, lurah udah enak-enak lah kita. Setiap kali papasan muka dibuang, muka dibuangin mulu. Padahal di Al-Quran waktu songir hoddakalin nas, jangan kau palingkan wajahmu di antara manusia. Ya, wala tamshi fil ardi maroha, jangan kau berjalan permukaan bumi ini dengan kesombongan. Orang sombong mau bakal masuk surga kok. Bang, ya betul. Hatta yarijal jamalu alal khiyat fiyat, sehingga orang sombong kalaupun toh dia misalkan setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun harta bendanya, harta martabatnya, sombong sedikit aja la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzurratun an mithqil kibr, mau bakalan masuk surga orang di hatinya cuma ada sebiji sawi kesombongan. Nggak ada yang kayak gua sepinter gua, nggak ada yang kayak gua sebanyak jamaah gua, nggak ada yang kayak gua serajin gua, mau bakal masuk surga. Nauzubillah min. Coba Allah berfilosofis di dalam Al-Quran demikian. Hatta yalijal jamal, sehingga kalaupun toh ontak masuk ke lubang jarum, mau bakalan masuk surga. Ontak masuk ke lubang jarum, jarum segede apa kira-kira? Betul, artinya sampai botak sariawan ge, kalau atau bahasa kita Betawi, sampai botak sariawan ge mau bakalan masuk surga. Orang sombong mah sampai nungguin lindung bebulu mau bakalan masuk surga. Ya betul. Lah iya, itu namanya Allah berfilosofis juga, berfilsafat. Ya, makanya jangan sombong, harta benda titipan, jabatan titipan, kesehatan titipan, umur titipan. Makanya udah sejauh apa ibadah kita? Udah sejauh apa hablum minallah kita, udah sejauh apa hablum minanas kita. Itu bagusnya kita hablum minanas, maka sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini dua paket, satu paket. Ya di dalam kitab Izzatun Nasihin, bukan Zuratun Nasihin, Izzatun Nasihin ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Tanya dapat Haji Anak. Jadi begitu satu paket. Ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, harus satu paket. Aqimus sholat wa atuz zakat, mengeluarkan sholat, mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat. Terus wasykuri li walidaika ilaikal masir wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita berbakti kepada orang tua dan kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang serajin apapun kita ibadah, serajin apapun kita sholat, serajin apapun kita bolak-balik ke kota suci Mekah, tapi kita durhaka sama orang tua, jangan kau harap masuk surga. Nauzubillah min. Artinya apa? Tetap kita bakti kepada orang tua dan kita pun harus hablum minallah, ritual yang kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu paket. Itu bayar. Kita jangan tinggalkan itu. Makanya harus seimbang antara dunia dan akhirat. Itu Islam mengajarkan demikian. Kita sholat terus, itikaf terus, masjid nggak keluar, hataman terus. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Ya iya, bagus nggak?
itikaf terus, ngaji terus, puasa terus. Ada orang sahabat 3 lebay Radusoi nanya dia Siti Aisyah, apa sih yang dikerjain sama Rasul? Oh, Rasul puasa tapi buka, Rasul itikaf tapi ya kerja, Rasul bangun malam kayak jamaah Alifah bangun malam dulu, tapi ya sama tidur. Lah iya kan ada yang kagak tidur kan, ini orang 3 ini sahabat, gua puasa terus, gua bangun malam terus, gua mau hataman Quran terus. Jangan, harus ditegur sama Rasul. Begitu harus balance antara dunia dan akhirat. Ad-dunya balagul akhirah. Walatan apa? Dunia itu adalah jembatan akhirat. Ya, itu Maya. Laisa bi kharikum man taraka dunya li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu. Tidak dikatakan orang yang bagus imannya yang meninggalkan dunia karena akhiratnya dan juga meninggalkan akhiratnya karena dunia. Harus seimbang. Ya, kayak sebagaimana wa mali dunya kaka annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika kaka annaka tamutu godan. Beribadahlah kamu seakan-akan besok mau mati. Artinya khusyuk. Ya, jangan pikiran dunia melulu. Ya betul, itu terus bekerjalah kamu, jangan menjadi beban orang lain, wala klanas, jangan sampai jadi beban orang tua atau keluarga atau saudara, harus bekerja. Kita minta ke saudara sekali dikasih, 2 kali dikasih, ketiga kalinya bosan, lu lagi, gua gak sama punya anak bini, betul. Nah, kalau kita minta kepada Allah siang malam tiap hari minta kepada Allah, Allah demen, Allah cinta. Ya, amin ya rabbal alamin. Terus yang apa lagi? Wahbib masih tabainaka mufariqah. Cintailah sekendak kamu, tapi kamu akan berpisah. Istri yang cakep, yang cantik, walaupun toketa seia sekata sehidup semati, lebay itu pret. Mual bakalan karena misalkan istri mati, suami apa mah? Omongan-omongan wal af'al dan dari perbuatan-perbuatan. Itu salah satunya. Sesuatu yang gak pernah dijalanin, sesuatu yang gak pernah dikerjain, sesuatu yang gak pernah diucapin, sesuatu yang biasanya bicaranya kasar. Ini tumben-tumbenan laki kita nih penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Laki yang tadinya sentak sengor, misalkan contoh ini mah. Ya, ini tumben kok romantis gitu, harmonis. Laki yang biasanya kasar ternyata penuh kelembutan, mau mati itu laki. Serius, pokoknya di luar ada, di luar kebiasaan gitu ya. Ini tumben nih, biasanya dia terisolir baik, biasanya dia mau ngejauhin diri baik. Ini mah dia mau berkumpul, mau ngobrol, mau mau bercengkrama, terus somea, ajer. Biasanya dia biasa aja, kayak tumben. Nah, itu salah satunya. Pokoknya itu tanda-tanda cirinya, baik dari ucapannya nggak biasa, ya, dari ucapannya nggak biasa, dari perbuatannya pun nggak biasa. Itu tanda-tandanya langsung. Nah, terus saya terusin dah Ustaz. Kalau buku catatan 40 hari udah jatuh, berarti amal-amal dia itu selagi itu di dunia kan masih hidup, di sana udah mati. Apakah dibalas sama Allah? Tetap dicatat sama Allah. Raqib atid dicatat, Bu. Catat CCTV-nya Allah catat itu ya. Tu'radul amal yaumul isnin wal khamis ilallah wal yaumul jum'ah ilal anbiya wa abai wa ummahati. Tuh, semua amal perbuatannya nanti hari Senin sama hari Kamis. Kalau hari Jumat itu kepada para nabi dan kepada orang tua kita, kepada emak kita. Tuh hadis mah. Makanya hari Jumat, malam Jumat suruh pada baca Yasin, suruh baca Qul tasbih tahmid, itu hadiahnya, pahalanya disampaikan untuk orang tua kita. Iqra Yasin ala mautakum. Baca Yasin buat orang-orang tua kita. Ghufirallahu ma taqaddama, dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jelas bedanya, ciri-cirinya ya udah di luar kebiasaan. Itu Pak Ji, di luar kebiasaan. Ngene-ngene ya. Iya. Makasin namanya, jangan mapasin. Kalau mapasin orang beranak, jadi pengen makan apa penuhin. Ntar kalau udah usernya copot, jangan segala makan yang lain. Bener orang tua itu, bener serius. Orang tua bener. Walaupun tapi apa ya?
bukannya mitos, keyakinan mungkin. Ya betul ya. Kadang-kadang sesuatu waktu ini belum putus, belum copot ya. Itu si bayi itu apa pusernya, itu yang kagak dimakan, makan itu bisa basah lagi. Coba perhatiin dah. Orang tua kita apa karena doanya apa mujahadahnya kepada Allah. Coba ibu perhatiin, kalau nenek-nenek yang di kampung, orang-orang tua saya dulu begitu. Kalau pepergian kemana-mana bawa batu, ngapain buat apa mak? Supaya gua agak berak. La ilaha illallah. Habis serius ini, coba bener ya. Kalau ada nggak nih orang Betawi? Ada. Lah bawa batu. Karena kita secara logika batu sama pantat apa hubungannya? Nyambung nggak ya? Lah bener kagak berak itu. Ya itu kemarin saya waktu maulud bawa jamaah ke Tasik, terus bawa jamaah jarak ke Cirebon. Banyak banget nenek pada bawa batu. Supaya apa kagak berak? Makanya mobil keberatan bukan bawa jamaah, bawa batunya. Itu karena yakinnya. Terus kalau kayak mau beranak, mau lahiran kalau di kampung ya, itu pintu-pintu dibukain. Pintu-pintu dibukain, betul? Ya, Bu ya. Bukain. Jendela dibukain, nggak tahu saya itu. Cuman kali mujahadahnya supaya lancar ngebrojolnya kali, wallahu alam. Saya suka ngusil kan nenek saya. Wah, genteng nggak dibukain genteng. Lu apa be lu? Itu tambah diomelin. Tapi cepet ngebrojolnya. Ya wallahu alam ya. Karena mungkin mujahadahnya pada Allah, artinya bersungguhnya itu gerakannya itu dikiaskan semacam itu, gitu ya. Jadi Pak Haji, horikul ada di luar kebiasaannya, di luar ucapannya yang nggak biasa, perbuatannya yang nggak biasa, mau mati. Laki yang tadinya kasar, lembut, mau mati tuh. Tanda-tanda. Iya, biasanya lu gua, tumben beb, yang ya akan mati. Ada gitu ada. Ya, Haji, sabar. Ibu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, kita kan sudah beramal sesuai dengan kata Ustaz, katanya misalkan di waktu sahar itu kalau kita membaca istighfar itu insya Allah dosanya akan Allah ampuni kayak gitu ya. Cuman kadang-kadang saya pribadi itu kalau Nabi kan sudah dijamin itu diampuni dan masuk surga. Kalau kita nggak ada yang menjamin kan Pak, jadi kadang-kadang ya Allah, mudah-mudahan amal kita terima dan sebagainya jadi masih kayak kamu terima nggak sih nanti modal kita mati apa gitu loh Pak, kadang pikir kayak gitu Pak. Yang kedua Pak, request. kalau sholat tahajud itu kan sholat yang penting setelah sholat 5 waktu ya Pak ya. Nah, saya pernah dengar Ustadz bilang begini, kalau awal-awal jamaah orang itu sholat tahajud minimal 2 rakaat atau 1 rakaat aja. Tapi kadang-kadang kondisi kita itu kan beda Pak. Kalau pas ngantuk tuh cuma kebagian 15 menit itu kan 2 rakaat atau 1 rakaat. Tapi kalau awal-awal kita bangun kita bisa tuh 11 rakaat. Nah itu bagaimana? 11? Iya. Kalau dari awal kalau kita mau jam 3 atau setengah 3 itu kita bisa kayak gitu. Cuman kalau kita kondisinya capek itu kan paling 2 rakaat atau 1 rakaat. Nah, itu bagaimana istiqomahannya kayak gitu tuh bagaimana tuh Pak Ustaz? Udah. Ingetin pertanyaan panjang. Yang pertama masalah tadi. Pokoknya gini Bu, istighfar ya. Ya, istighfar. Bil istighfar itu tadfa'u, dengan istighfar itu menolak sab'una apa berapa? 70. Tis'a wa tis'in 99 balak, 99 penyakit dengan istighfar. Ya, itu Pak. Istighfar kita itu menolak atau menghancurkan semua dosa-dosa, penyakit enak perut, penyakit panas, penyakit apa semua ya. Ya paham ya? Maksudnya penyakit semua ya harus istighfar. Itu semua rontok semua penyakit. Terus kaitan dengan dosa Pak. Itu kaitan dengan dosa kita rontok semua.
Kazabalil bahr, kalaupun toh dosa kita bagaikan buih di lautan, dengerin, tanpa kita ingin mengulang lagi dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang seianya, itu pasti rontok dosa-dosa kita, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kazabalil uhud, bagaikan gede gunung dosa kita, hatta anail sama, sampai nyunggu langit, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kudu yakin dan percaya. Ya. Ini kaitan kepada Allah, Bu. Tapi kalau kekaitan kepada manusia itu mahfuzatun indallah. Di Nasul Ibad kita katakan begitu, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala selagi dia belum minta maaf pada sohibul, orang yang disakitin dan dianiayai. Allah enggak ngampunin kalau dosa kita kepada manusia. Makanya beratan dosa kita kepada manusia, yang dizolimin, yang disakitin, ya, yang selalu diomelin, yang selalu dicaci maki, yang selalu dibukai orang lain, itu Allah mau bakalan ngampunin selagi orang yang bersangkutan belum minta maaf pada orang yang dizolimin, dianiaya. Itu yang kaitan. Makanya dosa kepada hablum minanas itu lebih berat, paham? Dosa ghibah itu lebih berat ketimbang dosa orang berzina, dosa orang selingkuh, dosa kedongdot, kejablay, maaf ya, itu lebih berat. Ya makanya jangan suka ngomongin orang, jangan suka kepo, jangan suka ya gitu lemes, ya kan kita mah perempuan makanya gitu, maaf perempuan. Kalau udah duduk kan pada duduk bareng-bareng, apa yang diomongin kira-kira? Lah itu ngerumping, ya itu mohon maaf ya. Kalau udah orang ngerumpiin orang buka aib itu udah dosa. Sekarang begini nih, ntar abis ngaji begini, emak ngomongin saya. Ya contoh, jangan orang lain ngomong saya, Ustaz lama banget ngajinya, aku udah pegel, udah apa kayak udah pengen kencing be, lama banget misalkan. Ya makin misalkan lama banget bahasan itu lagi misalkan gitu ya. Itu ngomongin begitu. Ya sama berdosa. Ya dosa kepada manusia itu Allah tidak akan mengampuni kalau kita ke orang yang bersangkutan kalau kita belum minta maaf. Wa'fu wudil afa wa'mul bil urfi wa arid anil jahilin. Ya betul. Ya, itu. Terus yang kedua, paham ya Maya? Makanya kita harus yakin. Ya, begitu harus yakin ya. Di dalam usul fikih, al yakinu la yuzalu bisak. Udah yakin mak, gua gimana ini ya? Harus yakin. Oh Allah pasti ngampunin, pasti gitu. Sholat gua diterima, terima sesuai dengan syarat dan rukunnya. Udah gitu be. Kalau misalnya pikiran kita kemana-mana, tetap kembali lagi sholat kita. Kembali lagi bahwa kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Antabudullah kana kataro, walim takun taro innallaha yara. Itu ihsan. Kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hadapan Allah. Allah melihat kita. Kalaupun kita enggak melihat Allah, Allah melihat kita. Gitu. Kan sholat kita mah beda. 2 rakaat tetap kita itisol sama kepada Allah. 2 rakaat kesononya mah ingat cucian, ingat dapur, ingat masak, ya iya kembali lagi. Sekarang kita sholat, pratak hujan. Kira-kira ingat apa itu? Jemuran. Iya jemuran. Ya, khusus nggak gitu sholat? Kagak, tapi kembali lagi. Emang kita mau fatwa nisyan, kembali lagi. Makanya al yakinu la yuzanu bisa. Itu usul fikihnya. Ya, harus yakin, nah, yakin gua harus terima. Yakin Allah menerima. Dan yang terakhir apa tadi? Istiqomah. Oh, rakaat sholat. Itu awal. Ya, mohon maaf dulu sebelum Isra wal Mi'raj itu sholat cuman siang sama malam doang. Siang duha, malam tahajud. Tuh, Rasul sholat itu sebelum Isra wal Mi'raj. Ya, sama sholat witir. Itu. Nah, itu masna 2 rakaat. Ya itu bagus kalau emak bisa disiplin. Jangan sampai sholat 10 rakaat tahajud subuh kebablasan. Jangan. Itu salah juga, mengutamakan sunnah, melupakan dan mengabaikan wajib. Usul fikih juga salah tuh ya. Ya pokoknya sesuai dengan kapasitas kita lah. Adinu yusrun, agama gampang. Jangan repot-repot. Absiru, ya sadidu wa qoribu wa absiru. Itu di hadisnya. Continue aja, konsisten aja, istiqomah aja, semampumu, gitu ya.
nggak usah ribet-ribet. Sekarang kita sholat 8 rakaat, 1 rakaatnya itu witir. Subuh jam 8. Nggak salah. Ya, tuh itu ibu ya. Jadi ya sesuai kapasitas. Kalau memang udah istiqomah, bagus, cakep. Ya kalau memang itu kemampuan kita segitu ya udah gitu. Ya udah gitu aja. Ya tahajud ya. Gimana? Depan tahajud. Jana. Sholat tahajud bihi itu loh. Ya itu tahajud dah ya tahajud. Karena tahajud itu masya Allah semua langit terbuka dan malaikat itu turun semua memantau siapa yang menghidupkan dan siapa yang bergadang kepada Allah, siapa yang berkomunikasi kepada Allah dan siapa yang menjual waktunya kepada Allah. Begitu Allah itu memantau dan malaikat pada turun. Siapa yang ngorok, siapa yang melingkar, siapa yang tidurnya puas banget, itu kelihatan. Tuh, itu Bu ya. Maka di situ mustajabah. Allah kabulkan semua hajatnya, doanya, apanya juga dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ata'alaikum bil qiyamil lail fa innal qiyamul lail da'us sholihin. Sesungguhnya bangun malam itu kebiasaan orang-orang soleh yang terdahulu, menghapus dosa-dosa kita, sehat walafiat dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Bu ya. Amin. Menikmati apa yang dimaksud walaupun itu sedekah maupun seraduhan maupun tahajud itu salah satu tanda untuk Allah beriman. Iya betul. Karena keistiqomahan ya udah langsung ya. Karena keistiqomahan kata Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah itu al-istiqomah tughlibu alfa karomah. Istiqomah itu mengalahkan 1000 karomah. Karomah sesuatu kejadian yang luar biasa yang terjadi para aulia. Kalau mukjizat kejadian yang luar biasa terjadi para nabi wal mursalin. Ya, kayak nabi jadi panjang. Kayak Sunan Giri, Bu. Sunan Giri waktu kecil umur 15 itu ikut dagang ke Kalimantan. Sama Abu Hurairah, panglimanya Abu Hurairah yang jadi ibarat itu mah ketua supplier gitu. Ya dari utusan emak angkatnya Nyai Ageng Minati. Nah sampai dagangan sampai Kalimantan dibagi-bagi ke janda-janda tua. Sama Sunan Giri udah bagi-bagian bagi-bagian fakir miskin bagi-bagian. Nah itu si Abu Hurairah bengong nggak bisa apa-apa. Yang jadi pikiran gua ya Allah pikiran dia. Ntar bagaimana ini setoran ke juragan barang bagi-bagian semua. Udah bang jangan repot-repot bang. Udah sekarang barang dagangan udah habis, udah kita isi sama pasir semua. Tuh, gitu. Terus kata Abu Hurairah dalam hati doang, pasir di Gresik kayak banyak. Ngapain segala pasir Kalimantan dibawa? Udah bang, ya abang jangan repot, jangan bingung, masukin. Akhirnya ya saman wa ta'atan semua isi karung yang tadinya barang dagangan itu di sini pasir. Nah udah bawa kapal sampai ke Gresik. Nyelonong bae dah sampai ke Gresik tuh nyari Ageng Minati. Lah, angkot setoran. Gitu lah biasanya juragan mah ya. Ini datang bae. Akhirnya diem bae dia. Kenapa lu diem bae? Juragan barang dagangannya itu enggak dijual tapi digratisin dibagi-bagi fakir miskin. Suruh siapa? Suruh Sunan Giri. Dulu sebelum Sunan Giri itu Raden Paku atau Jaka Samudra. Jaka Samudra karena kecilnya itu dibuang di laut. Itu namanya Raden Paku, yaitu Raden Paku. Itu Bu ya. Terus datang panggil, Sunan Giri sini. Paku, lu katanya benar itu dagang itu dikasih-kasihkan. Iya. Terus kenapa? Terus bagaimana ini sekarang? Tenang mak. Udah ambilin bang, semua bang. Karung-karung ambilin. Ketakutan tapi pasti ambil semua. Ternyata isinya yang tadinya pasir semua palawija semua sebagaimana yang barter jualan barang-barang dagangan dari Kalimantan itu sebagaimana biasa. Tuh, itu bukan sihir, itu karomah. Jadi keluar luar biasa yang terjadi para wali, para sunan, para waliullah. Nah kalau umat istiqomah di dalam tahajudnya, dalam duhanya, di dalam apapun istiqomah, sodakohnya istiqomah, itu yublibu angpa karomah, tublibu angpa karomah, 1000 karomah kalah dengan keistiqomahan.
Nah itu satu. Terus apa lagi tadi? Udah. Ya udah, banyak kan? Ya, jadi harus yakin istiqomah, insyaallah. Dikubur. Nah, begitu. Bahkan ada hadis, ayu mra'atin mata, siapa wanitanya yang mati, wa zawjuha, adapun suaminya rodin ridho, dakhalat jannah, maka seorang wanita, seorang istri itu masuk surga. Amin. Istri mati, suami ridho banget. Pak ridho lagi bah. Serius ini hadis Nabi. Suami istri mati, suami ridho banget. Si istri masuk surga. Si bapak-bapak kira-kira kalau istri mati ridho nggak gitu? Ridho. Ya ada gininya ini, ngomong kagak ngejawabin ketakutan. Nah, artinya ridho itu Pak, artinya merasa puas dengan hikmatnya, dengan pelayanannya, dengan bagusnya, baiknya seorang istri kepada suami. Maka dalam keadaan tenang. Kalau laki-laki karang boro-boro itu paling nangis inser-inserkan mata sebelah mau udah lorak diri. Baik ya. Itu mufarikum. Kita akan berpisah. Harta yang kita sayangin berpisah. Betul. Istri yang kita sayangin berpisah. Karena hidup ini gantian. Ada dunia darul liman la darula wa malul liman la malala. Dunia itu adalah tempatnya orang yang gak punya tempat. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, engkong kita itu sebenarnya gak punya tempat, dipindahin sama Allah Subhanahu wa taala, tadinya penduduk surga karena gara-gara seorang wanita juga. Ya betul. Makan buah huldi. Nabi Adam digoda sama iblis, kuat kok, tapi melalui perempuan gak kuat imannya. Ya betul. Pokoknya masalah perempuan mah ribet dah. Maksudnya bukan perempuan yang ribet, bisa kalah. Ya mohon maaf, ini bisa kalah, keimanannya kalah sama iblis. Itu pasti digoda wanita sehingga bisa merayu seorang laki-laki. Nabi Adam rontok imannya, iman kuat. Nah itu akhirnya mau nggak mau makan buah huldi, dilemparin. Nah itu ditransisi dulu, dimutasi ke dunia. Ntar rencananya Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke surga lagi. Majlis taklim jalan ke surga, pengajian jalan ke surga, sedekah jalan ke surga. Begitu. Cuman kita kadang-kadang udah diarahkan jalan ke surga suka melenceng jalannya. Ya, sholat jalan ke surga. Tepat waktu jalan ke surga. Udah tahu sholat jam 12, jam johor, kadang-kadang 2:30 baru johor. Ya, betul. Tapi jamaah alifah mah enggak Pak Haji, enggak. Agak enggak ada. Salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat buat orang mukmin, bukan orang Islam. Al-Qur'an begitu, udah tahu itu Allah. Allah udah mendesain sebagus mungkin itu ayat. Bahwasanya salat buat orang mukmin, orang yang beriman, udah tertera, udah terbagi waktunya. Johor jam 12, ya, jam 3 asar. Tapi kadang-kadang diatur lagi. Betul? Nyaingin Allah udah. Ya, asar 5:06. Ada juga ada. Jamaah alifah agak. Alhamdulillah. Ya, itu ya, sholat itu semua jembatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang melenceng begitu Pak. Ya, semua yang kita miliki kita tinggal. Rumah seindah apapun, setinggi apapun, semewah apapun, yang sebagus mungkin strukturnya, tapi tetap akan kita tinggal. Betul? Mobil yang bagus apapun, Pajero, Fortuner, Baby Ben, ya, Lamborghini, kita tinggal mati ilok bawa ke mobil. BPKB ilok dikubur. Betul? Nah itu makanya jangan nemen-nemen kok, jangan sampai hubudun dunia, baik jangan gila dunia, gitu ya. Gantian rumah gede, yang isiin siapa? Kalau kita mati, anak. Sawah yang kita beli, siapa yang ngurusin? Anak. Mobil kita kredit sampai berusaha, kadang-kadang mentok bulanan kredit, kita usaha minjem dulu sampai udah lunas, mati kita. Di bawah nggak kira-kira? Siapa yang ngurusin tuh mobil? Nah itu pasti akan berpisah. Betul? Nah itu goyah, jadi nggak ada. Nah itu supaya ada kemanfaatannya,
supaya sarana yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan biar ada manfaatnya, maka itu dikelola di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta dikelola jalan Allah, ada anak yatim, ada janda-janda tua. Ya, ada bangunan pondok pesantren, ada kemaslahatan umat. Tuh, itu. Terus sabami hati dipin akan dibalas sama Allah sampai 700 kali lipat. Mual bakaran kurang kok. Bu, Pak Haji Umar udah memfasilitasi makan soto terus buahnya lancar. Konsumennya banyak, pelanggannya banyak. Amin. Pak Haji Arifin yang alhamdulillah sudah memfasilitasi tanpa sepeser pun diambil daripada dana untuk ini, booking ini. Makanya saya salut sama Pak Haji Arifin, Masya Allah. Ya, siap. Serius saya ngangkat Pak Haji Arifin, tapi real. Saya perhatiin loh. Saya perhatikan ya Allah ya Karim. Orang cuma bisa menganjurkan doang. Orang cuma bisa memberi contoh, tapi jarang yang bisa sekaligus jadi contoh. Betul? Ya bener ya? Iya. Gampang kalau memberi contoh, tapi untuk jadi contoh ribet Pak, berat hati. Kabur maktan dulu yang takulu mengetap alun. Cuma bisa ngomong doang, tapi realnya kagak. Ya betul ya? Iya, di mana-mana saya lihat, ya Allah, di MDI, di masjid, di sarohnya, ya loyalitasnya, atensi, dedikasinya diperhatikan. Kita belum tentu bisa ya Pak Haji Arifin, cuma ngomong doang. Makanya alhamdulillah Pak Haji Pak Haji Edi jatah sekampung di bawah semua buat orang Alipah. Ya betul lah, 1 ton itu habis ikan. Malah pesta semuanya. Betul. Nah ini makanya saya salutnya begitu loh. 72 sampai Pak Haji udah mohon maaf aja apresiasinya. Saya salut, Masya Allah, nggak semacam ini, nggak seindah ini, nggak sekompak ini. Kemarin 59 reketet. Ya makanya, lah iya, begini. Lah bener ya. Lah kita juga mohon maaf ya kalau ini mau udah merasa keluarga, udah merasa adik ama abang sama orang tua, jadi kita udah transparan bicaranya, bercandanya, sukacitanya. Ya kemarin artis-artis kita tadi malam pada nyanyi semuanya. Ya betul. Mengungkapkannya rasa gembiranya. Itu bakat-bakat yang gak tersalurkan, alhamdulillah di sini pintar semua. Pak Haji Sarah. Lah iya. Ya iya, alhamdulillah. Emang ini muda-muda semua, emang ya 59 emang tua-tua. Ya maaf, kadang-kadang kita salah sedikit bicara aja kan, yang tua mah biasanya baperan, delitan, kalau bahasa Betawi mah delit, ngambek melulu, salah dengar juga ngambek, betul. Makanya ya kita juga emang kayaknya kalau andaikan kayak bercanda begitu takut emang kurang akrab. Ya nggak tahu dah kenapa nggak pada datang. Emang pada masing-masing ada kebutuhan ya Pak ya. Itu alhamdulillah. Terus terang Pak Haji emang ngomong, saya salut, alhamdulillah nggak seperti ini. Alhamdulillah. Makanya saya secara pribadi zahir batin mendukung secara permanen Pak Haji Arifin sebagai ketua seumur hidup. Ya ya Allah. Iya benar, kegiatannya setiap masjid-masjid kayak Waringin ya, itu anak yatim, janda-janda tua, terus secara solidaritasnya, sosialnya, kita cuma bisa menganjurkan doang, cuma bisa mengarahkan, tapi untuk menjadi sosok yang secara langsung, terjun secara langsung, dan jarius memberi contoh secara langsung, ada jarang, betul? Makanya ini jarang yang orang begini, itu mahal harganya. Betul. Nah itu jangan dikubur dulu kalau belum. Nah langka, buah orang yang langka mahal. Bu Haji bangga. Ya bangga Haji. Ya angkat tangan jempol buat Pak Haji Arifin. Amin. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Digampangkan ya rezekinya, digampangkan semua urusannya. Yang terakhir apa namanya? Wa'mal masita fa innaka musiun. Itu ya. Dan berbuatlah kamu semua pasti akan dibalas.
sejelek sedikit yang kita lakukan segede biji sawi, jelek, buruk kaitan kepada Allah, itu pasti dibalas. Apalagi kaitan dengan manusia, pasti dibalas. Bagus kita berbuat bagus kita, walaupun seteguk air, walaupun sepotong korma, itu menjadi suatu pelindung dari azab kubur dan azab neraka. Amin. Itu ya. Makanya kita berbuat baguslah, pasti nggak ada yang sia-sia. Berbuat amal kebaikan pasti tidak ada yang sia-sia. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kamu berbuat sedikit apapun kebagusan yang kaitan kepada Allah pasti dibalas, atau sedikit apapun yang kaitan dengan kebaikan hablum minanas pasti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan koret, jangan bahil, jangan pantat kuning. Ya Bu ya. Jangan pantat merah. Saking koretnya pantatnya bukan kuning lagi, merah lagi. Ya udah ya. Ya ini perlu kita muhasabah. Karena kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, loyalitasnya Masya Allah, bener ya. Makanya saya pun secara pribadi jangan lenggang, Pak. Sampai jam 2 sebenarnya, jam setengah 2 dia kagak tidur. Masak teri, kita mah teri, jengkol apa semua itu. Alhamdulillah itu belakang penuh semua. Jadi kita pun harus ngambil andil. Ya betul. Iya. Jadi berbagi, yang ikan lautnya, yang minumannya, yang lalapnya, yang apa namanya? Ya jengkolnya, yang apa semua dah, yang hartanya. Kan kata Nabi, wa man kana lahu malun fatasaddaq bi malihi, wa man kana lahu quwwatun fatasaddaq bi quwwatihi, wa man kana lahu ilmun fatasaddaq bi ilmihi. Siapa yang punya ilmu maka sedekahkan dengan ilmunya, siapa yang punya pemikiran ideologinya, siapa yang pemikiran pengalamannya maka sedekahlah dengan pengalamannya. Siapa yang punya harta maka sedekah dengan hartanya. Itu saya. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu enggak ada yang tersia-sia, pasti Allah balas semua. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, kita panjang umur, kita pada berkah, bitaatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma waffiqna min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.